Selamat siang semuanya ya. Kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas soal-soal latihan tentang investasi ekuitas atau investasi saham yang soalnya sudah saya berikan pada kelas utama ya. Ada beberapa soal yang akan kita diskusikan, semuanya dari KISO ya. Yang pertama, exercise 17.8. Kita lihat dulu datanya. Berikut ini informasi yang tersedia untuk Kinley Company per 31 Desember 2015 terkait investasi. Ada dua item di situ ya. Yang pertama adalah saham biasa 3.000 lembar untuk PT Corporation, kemudian yang kedua saham preferred Dow Incorporated 1.000 lembar. Nah, cost-nya masing-masing seperti itu. Untuk yang saham biasa cost-nya 40.000, saham preferred 25.000, totalnya 65.000. Kemudian ada informasi nilai wajar. Untuk saham biasa 46.000, saham preferred 22.000, sehingga totalnya 68.000. Nah, kalau kita bandingkan, nilai wajarnya lebih tinggi dibanding cost, sehingga ada kenaikan nilai wajar 3.000. Nah, sekarang kita lihat instruksinya. Yang pertama, buatlah jurnal jika ada untuk tahun 2015 dengan asumsi investasi diklasifikasikan sebagai trading. Nah, kita lihat ya, jurnalnya karena ada kenaikan berarti kita catat dengan mendebit penyesuaian nilai wajar sekuritas 3.000, kreditnya laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, karena ini diperlakukan sebagai trading, maka nanti angka ini akan dimasukkan sebagai bagian dari penghasilan atau income. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua perintahnya sama, tapi asumsinya investasi diklasifikasi sebagai non-trading. Jurnalnya sebetulnya sama, hanya bedanya pelaporan untuk laba rugi kepemilikan kalau non-trading itu nanti masuk sebagai bagian dari ekuitas. Jadi nanti hanya masalah pelaporan ya, tapi kalau jurnalnya sama, angkanya juga sama. Oke, itu ya untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Pada tanggal 21 Desember 2015, Zurich Company memberikan informasi terkait investasi sebagai berikut. Di sini investasinya semuanya masuk kategori trading. Ada saham Stargate, saham Caroline, dan saham Vectorman. Masing-masing cost-nya 20, 10, dan 20, total portofolio 50.000. Kemudian ada informasi nilai wajar masing-masing saham. Untuk Stargate 19.000 sehingga ada penurunan atau rugi 1.000. Untuk Carolina 9.000 sehingga ada rugi 1.000. Sedangkan untuk Vectorman ini nilai wajarnya lebih tinggi sehingga ada kenaikan atau laba 600. Jika dijumlahkan, maka total portofolio saham ini mengalami penurunan 1.400 atau rugi 1.400. Nah, kebetulan sebelumnya akun penyesuaian nilai wajar tidak memiliki saldo alias 0. Sehingga tahun ini kita akan melakukan penyesuaian nilai wajar sebesar 1.400, rugi ya, rugi, sehingga nanti akun penyesuaian nilai wajar kita catat di si kredit, debitnya adalah laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Oke, itu nanti kalau kita diminta membuat jurnal ya, kita lihat dulu. Kemudian selama 2016 perusahaan menjual saham Carolina Corporations dengan harga 9.500. Akhir Desember nilai wajar saham untuk Stargate 19.300, Vectorman 20.500.
Berdasarkan informasi tersebut, maka saudara diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan akhir 2015, jurnal untuk mencatat penjualan saham Caroline 2016, kemudian yang terakhir membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan di akhir 2016. Kita lihat dulu ya. Untuk akhir 2015, seperti tadi saya katakan, kita akan mencatat rugi penurunan nilai wajar 1.400. Karena rugi, maka kita catat debitnya laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi 1.400, kreditnya penyesuaian nilai wajar sekuritas juga 1.600. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat penjualan. Nah, kita lihat di situ cost saham yang dijual itu berapa tadi? Caroline ya, 10.000. Kemudian dijual dengan harga 9.500 sehingga ada rugi 500. Jadi pencatatannya debit kas 9.500, debit rugi penjualan investasi ekuitas 500, kreditnya investasi ekuitas sebesar cost-nya. Pertanyaan C, buatlah jurnal yang diperlukan di 2016. Nah, kita hitung ya, cost-nya berapa, nilai wajarnya berapa, ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk target rugi 700, factor man ternyata laba 500. Sehingga totalnya 200. Artinya apa? Artinya tahun ini kita harus melaporkan di akun penyesuaian nilai wajar sebesar 200. Ya, rugi. Rugi berarti di sisi kredit ya. Tahun sebelumnya bagaimana? Tahun sebelumnya kita sudah melaporkan rugi atau kredit 1.400. Nah, agar 1.400 di sisi kredit bisa berubah menjadi 200 di sisi kredit, maka akun penyesuaian nilai wajar harus di debit sebesar 1.200. Maka jurnalnya debit penyesuaian nilai wajar sekuritas 1.200, kredit laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi 1.200. Nah, ini memang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kalau tahun kedua, nah ini tahun kedua itu yang tidak simpel. Kalau tahun pertama ya angka apa adanya langsung di jurnal. Kalau tahun kedua kita harus melihat dulu saldo akun penyesuaian nilai wajar. Mirip dengan dulu waktu kita membahas tentang cadangan kerugian piutang ya. Kalau tahun pertama nggak ada masalah, tahun kedua, nah itu yang harus kita perhatikan. Oke, soal yang ketiga, exercise 1710. Kita lihat dulu ya informasinya. Player Corporations melakukan investasi ekuitas dengan cost 73.000 dan dikelompokkan sebagai non-trading. Berarti nanti kalau ada laba rugi itu masuk dalam bagian ekuitas. Pada tanggal 31 Desember, nilai wajar investasi 67.000. Instruksinya, buatlah jurnal yang diperlukan untuk melaporkan investasi secara tepat. Kemudian tunjukkan di dalam laporan bagaimana kita memberikan penjelasan tentang jurnal tersebut. Nah, karena dikelompokkan sebagai kelompok non-trading, maka nanti laba ruginya akan kita masukkan sebagai bagian dari ekuitas. Kita hitung dulu, cost-nya 73.000, nilai wajar 67.000, sehingga ada penurunan atau rugi 6.000. Sehingga jurnalnya debit laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas, kreditnya penyesuaian nilai wajar ekuitas. Angkanya 6.000 ya sudah kita hitung. Nah, lalu ini penjelasannya.
Dilaporkan dalam kelompok ekuitas itu artinya nanti akan dimasukkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain atau OC, Other Comprehensive Income. Dan sebagai komponen terpisah di dalam ekuitas, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laba bersih. Akun penyesuaian nilai wajar sekuritas merupakan akun penilaian bagi akun investasi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan akun penilaian itu kalau saldonya di sisi kredit berarti nanti mengurangi cost-nya. Kalau saldonya di sisi debit berarti menambah cost-nya. Nah, jadi mirip dengan CKP. CKP itu juga dikatakan merupakan akun penilaian bagi piutang. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, exercise 1711. Pada tanggal 31 Desember 2015, portofolio investasi saham atau investasi ekuitas untuk Wenger Incorporation adalah sebagai berikut. Ada 3 ya, ABC, cost-nya masing-masing 17,5, 12,5, dan 23, totalnya 53.000. Nilai wajar masing-masing 15, 14, 25, 500, totalnya 54, 500. Nah, dari sini kita bisa menghitung laba rugi kepemilikan. Ya, setelah kita hitung satu-satu lalu kita jumlahkan, ternyata ada kenaikan atau laba 1.500. Nah, lalu di situ ada informasi bahwa saldo akun penyesuaian nilai wajar tahun sebelumnya 200 di sisi debit. Ya, berarti laba ya. Nah, agar kita bisa melaporkan di sisi debit 1.500, maka akun yang semula bersaldo debit 200 harus kita debit selisihnya sebesar 1.300. Oke, itu ya. Nah, informasi yang lain, pada tanggal 1 Januari 2016, perusahaan menjual investasi saham A seharga 15.300. Nah, jumlah ini nanti masih dikurangi dengan fee perantara. Ya, sudah memperhitungkan fee perantara ini. Oke, sekarang kita lihat instruksinya ya. Yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi 31 Desember. Ini jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian. Nah, karena di sini sudah ada perhitungannya ya, laba 1.500, kemudian dikurangi dengan saldo tahun sebelumnya 200, sehingga yang harus kita sesuaikan 1.300. Jurnalnya debit penyesuaian nilai wajar sekuritas 1.300, kreditnya laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Nanti masuk kelompok laba, bagian dari laba. Ya. Pertanyaan kedua. Tunjukkan di dalam laporan posisi keuangan bagaimana kita menyajikan akun investasi semacam ini. Nah, ini ya. Cara penyajiannya, investasi ekuitas ya kita sajikan sebesar nilai wajar. Ya, 54.500. Ya, yang sebesar ini. Bisa juga kita menyajikan dengan pola konvensional. Cost-nya 53.100, nanti ada penyesuaian 1.300 ya. Penyesuaian 1.500 ini ya. Maka nanti dijumlahkan total saldonya sebesar 54.500. Bisa juga seperti itu. Atau langsung netnya juga nggak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya yang C ya. Yang C tadi, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan di 2016. Ini tadi ya. Dijual dengan harga 15.300. Cost-nya berapa? 17.500. Ya. 17.500. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, cost-nya
17.500, nilai jualnya 15.300, berarti ada rugi. Sehingga jurnalnya debit kas 15.300, debit rugi penjualan investasi ekuitas 2.200, kreditnya investasi ekuitas sebesar kosnya. Kemudian yang keempat, D. Ya. Pertanyaannya sama dengan yang A, yaitu kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dengan asumsi investasinya masuk kategori non-trading. Ya. Nah, jurnal penyesuaian sama. Debit penyesuaian nilai wajar sekuritas, kreditnya laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Bedanya, kalau yang A ini sebagai trading berarti masuk income, kalau non-trading masuk ke bagian dari ekuitas. Sama seperti tadi. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, exercise 17-13. Nah, ini topiknya tentang bagaimana mencatat investasi ekuitas atau investasi saham dengan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Ya, ini kan sudah kita bahas di materi ya. Kita lihat yang pertama, situasi yang pertama atau kasus yang pertama. Hatcher Kosmetik membeli 10%. Nah, 10% itu kan kurang dari 20% ya, sehingga itu langsung masuk ke kelompok nilai wajar. 10% dari 200.000 saham Ramirez Fashion dengan kos 14 per lembar pada tanggal 18 Maret 2015. 10% dari 200.000 berarti kan kita hanya membeli 20.000 ya, 20.000, sehingga nanti kosnya 20.000 dikalikan $14. Ya, nanti ketemu berapa ya, tinggal kita jurnal. Kemudian pada tanggal 30 Juni Ramirez mengumumkan dan membayar dividen tunai 75.000. Nah, hak kita kan hanya 10% ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember, Ramirez melaporkan laba 122.000. Dan pada tanggal itu, nilai pasar saham Ramirez 15 per lembar. Dulu kita beli dengan 14, kemudian saat ini nilainya 15, berarti ada kenaikan. Nah, investasi ini dikelompokkan sebagai trading. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana jurnal saat membeli, kemudian ketika ada pengumuman dividen, ketika ada pengumuman laba, dan ketika ada informasi nilai wajar. Oke, ingat ya, untuk hatcher ini karena hanya membeli 10%, maka metode yang dipakai adalah metode nilai wajar. Saat terjadi transaksi pembelian saham, ya, 10% dari 20.000 berarti dari 200.000 berarti 20.000 ya. 20.000 dikalikan kosnya $14. Nah, ketemu 280.000. Jurnalnya debit investasi ekuitas, kreditnya kas. Kemudian berikutnya adalah dividen ya. Dividen di sini diumumkan ini pada tanggal 30 ya Juni, perusahaan mengumumkan dan membayar dividen. Oke. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya kita hitung dulu ya. 10% kepemilikan saham kali nilai dividennya 75.000, berarti hak kita hanya 7.500. Jurnalnya adalah debit kas, kredit pendapatan dividen. Ya, debit kas, kredit pendapatan dividen. Angkanya sudah ya, 7.500. Kemudian informasi berikutnya, tanggal 31 Desember itu ada informasi mengenai laba. Nah, karena kita menggunakan metode
nilai wajar, maka informasi mengenai laba tidak kita catat. Ya, kita hanya mencatat kalau memang laba nanti sudah dibagi sebagai dividen. Nah, sehingga informasi ini kita abaikan, berarti tidak ada jurnal. Kemudian informasi terakhir adalah informasi mengenai nilai wajar. Di situ disebutkan nilai wajarnya 15, sehingga ada kenaikan 1, ya, $1 per lembar. Karena kita memiliki 20.000, berarti ada kenaikan sebesar $1 kali 20.000 sama dengan $20.000. Karena kenaikan, maka kita akui sebagai laba rugi kepemilikan yang belum realisasi diisi kredit, ya, masuk kelompok income, karena tadi disebutkan investasinya diklasifikasi sebagai trading. Debitnya seperti biasa, penyesuaian nilai wajar sekuritas. Oke, sudah ya, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ya, kita lihat dulu datanya. Holmes Incorporations membeli atau memperoleh saham dari Nadal Corporations dengan cara membeli 25% dari total 30.000 lembar saham biasa yang beredar. Nah, nanti tinggal kita hitung ya, 25% kali 30.000 lembar itu ya 7.500 ya. Nah, karena kepemilikannya di atas 20%, maka ini nanti akan kita catat dengan menggunakan metode ekuitas. Total cost, harga saham per lembar $9. Nah ya. Yang kedua, pada tanggal 15 Juni, Nadal mengumumkan dan membayar dividen tunai 36.000. Ya, seperti biasa kalau equity method nanti dividen ini, pembayaran dividen kita perlakukan sebagai pengurangan investasi, ya. Jadi sama saja dengan investasinya dilunasi. Kemudian pada tanggal 31 Desember, Nadal melaporkan laba bersih 85.000. Nah, kalau tadi ada laba bersih di kasus 1 tidak dicatat, kalau di sini dicatat. Ya, kita akan mencatat hak kita atas laba bersih. Hak kita kan 25%, ya, tinggal dikalikan gitu. Nah, di sisi lain di kasus yang kedua tidak ada informasi tentang nilai wajar. Seandainya ada informasi mengenai nilai wajar, itu tidak kita catat. Ya, kita tidak perlu menyesuaikan nilai wajar karena kita menggunakan metode ekuitas. Nah, lalu bagaimana jurnal yang kita buat ini untuk kasus yang kedua? 1 Januari saat dibeli investasi 25%, ya kita kalikan 30.000 kali 25% kali harga per lembar 9. Ya, ketemu angkanya 67.500. Oke, saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian berikutnya adalah pencatatan dividen tunai. Seperti tadi saya katakan, kalau kita menggunakan metode ekuitas, pembayaran dividen itu diperlakukan sebagai pengurang investasi. Sehingga jurnalnya debit kas, kredit, investasi, ekuitas. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya sesuai dengan porsi saham yang kita miliki, 25% dikalikan dengan nilai dividen yang dibagi 36.000, ketemu 9.000. Oke. Kemudian informasi yang ketiga adalah informasi mengenai laba bersih tahun berjalan. Seperti tadi saya jelaskan ya. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka ketika diumumkan laba, kita akan mencatat hak kita atas laba tersebut dengan mendebit investasi ekuitas, kreditnya pendapatan investasi. Berapa besar? Ya, sesuai dengan porsinya, ya. Kita punya 25%, kemudian laba yang diumumkan 85.000, berarti nilai investasi kita bertambah sebesar 21.250. Nah, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi ya tinggal dibalik. Debit rugi investasi, kreditnya investasi ekuitas. Itu kalau nanti ada kasus rugi gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini full membicarakan tentang metode ekuitas. Kita lihat dulu informasinya ya. Getter Corporations menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta pound ke dalam saham yang dikeluarkan oleh Demo Corporations. Ya. Nah, di sini kepemilikannya 25% dari total. Ya, seperti kriterianya kalau 25% berarti memang harus menggunakan metode ekuitas. Kemudian informasi berikutnya, Demo Corporation membayar dividen sebesar 40% dari net income. Ya. Jadi di sini 40% dari dividen dari net income dibayarkan sebagai dividen. Instruksi, gunakan informasi berikut ini yang tertera di dalam akun T. Ya, akun T yaitu akun untuk investasi di Demo Corporations untuk menjawab pertanyaan ABCDE. Nah, kita lihat dulu. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka akun investasi itu didebit 1 kalau kita membeli. Ya. 2 kalau ada informasi mengenai laba. Ya. Kemudian kreditnya bagaimana? Kreditnya kalau kita menjual investasi. Kemudian yang kedua, kita mengkredit kalau ada pembagian dividen. Yang ketiga, kita mengkredit kalau ada rugi. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Di debit ada 2, tapi yang 1 juta jelas ini merupakan pembelian investasi. Yang 130 itu apa? Yang 130 ya, itu berarti hak atas laba. Ya, hak atas laba. Kemudian yang 52.000 itu apa? Yang 52.000 itu berupa hak atas dividen. Karena tadi saya katakan kalau kita menggunakan metode ekuitas, pembagian dividen itu sama dengan pembayaran atau pengurangan investasi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, how much was Getter's share of Demo cost net income for the year? Maksudnya, berapa hak atas laba bersih perusahaan kita ya, hak atas laba bersih perusahaan kita atas investasi ke Demo Corporations. Nah, di sini sudah jelas hak kita adalah 130.000. Kemudian yang kedua, how much was Getter's share of Demo dividend for the years? Berapakah dividen yang dibayarkan atau menjadi hak Getter Corporations? Nah, di situ angkanya juga sudah jelas itu. Yang ketiga, kalau yang ketiga nanti harus ngitung berapakah total laba bersih untuk Demo Corporation. Nanti kita hitung ya. Kalau hak kita 130, kepemilikan 25% ya tinggal dihitung. Kemudian yang keempat, berapakah total dividen yang dibayarkan oleh Demo Corporations. Nah, persentase dividen yang dibayarkan sudah ada 40%, angkanya juga sudah ada, tinggal dihitung ya. Nah, lalu perhitungannya seperti apa? Nah, tadi sudah ya. Debit di sisi debit investasi 130 ini adalah bagian atas laba tahun berjalan. Ya. 130 menaik investasi. Kemudian berapakah dividen, hak atas dividen ya perusahaan kita untuk tahun yang bersangkutan. Nah, tadi disebutkan
jumlah dividen yang dibagikan 40%. Maka 40% dari laba bersih itu merupakan bagian dividen, yaitu 52.000. Ya. Sudah ada juga di sini ya. Ini dividen yang menjadi hak kita. Kemudian berapakah net income tahun tersebut? Nah, di sini kan sudah diketahui kepemilikan kita 25%. Kemudian hak kita 130. 130 kan hitungnya laba bersih kali 25%. Nah, kalau 25%-nya itu 130, berarti 100%-nya berapa? 100%-nya adalah 130 dibagi 25% sama dengan 520.000. Nah, ini laba bersih si Demo Corporation. Kemudian pertanyaan terakhir, berapakah dividennya? Nah, ini kan hak kita atas dividen menurut data di sini kan 52.000. Kepemilikan kita 25%. Ya. Nah, berarti dividen yang dibagikan adalah 52.000 dibagi 25% sama dengan 208.000. Atau bisa juga menggunakan angka persentase dividen payout ratio tadi. 40% ya kali laba bersihnya 52.000 dari jawaban sebelumnya ya, ketemu 208.000. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke soal 17-16. Ya. Ini soalnya panjang, tapi pertanyaannya pendek. Investasi ekuitas yang dikelompokkan sebagai trading. Ingat ya, kalau trading berarti nanti kalau ada laba rugi, laba ruginya merupakan bagian dari laba. Swensen Company memiliki informasi investasi trading, ya, portofolio investasi trading, portofolio berarti lebih dari satu ya, pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut. Nah, ada 3 ya. Investasi saham Parker Incorporations 1.500 lembar, investasi saham Billman Corporations sebanyak 5.000 lembar, investasi saham Preference Duncan Incorporations 400 lembar. Nah, ini costnya masing-masing sudah ada di sini. 71.500, 180.000, 60.000, total portofolio ya costnya 311.500. Nilai wajar ya masing-masing juga sudah ada semua di sini ya. Totalnya 305.600. Nah, kalau kita bandingkan kira-kira ada penurunan atau kenaikan? Turun ya. Turun. Sehingga nanti kalau kita diminta membuat jurnal ya, karena turun berarti rugi, maka akun laba rugi kepemilikan IBD itu kita debit. Ya, kreditnya penyesuaian nilai wajar. Oke. Seluruh investasi diperoleh tahun 2015. Nah, di tahun 2016 terjadi transaksi sebagai berikut. 1 Maret dijual seluruh investasi saham Parker dengan harga 45 dikurangi fee. Ya, fee itu ya biaya untuk perantara 1.200. Kemudian 1 April dibeli. 1 Maret menjual, 1 April membeli. Saham biasa McDowell Corporation sebanyak 200 lembar dengan harga 75.000 plus ya, biaya untuk perantara 1.300. Nah, lalu perlakuannya bagaimana? Kalau fee untuk broker saat kita menjual ngurangi kas yang diterima. Ya. Ngurangi kas yang diterima. Tapi kalau yang di sini fee untuk perantara saat kita membeli ini juga menambah kas yang dikeluarkan tapi tidak menambah kos. Jadi sendiri-sendiri nanti ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2016 portofolio investasinya berubah. Ya, Parker sudah tidak ada, sebagai gantinya muncul McDowell. Total costnya 292.500, nilai wajarnya 23.400. Masih
juga ada penurunan. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya ada 4. Yang pertama, bagaimana jurnal penyesuaian di 2015? B. Bagaimana jurnal penjualan saham Parker? C. Bagaimana jurnal untuk mencatat pembelian saham McDowell? Kemudian yang D. Bagaimana jurnal penyesuaian untuk portofolio investasi di 2016? Kita lihat ya. Nah, ini tadi sudah kita evaluasi di sini. Di 2015 itu ada rugi. Ya, dari 311.500 turun menjadi 305, kira-kira ruginya kan 5.900. Jadi, karena rugi maka akun laba rugi di debit. Kreditnya penyesuaian nilai wajar sekuritas. Ya, karena masuk kelompok trading, maka laba rugi ini nanti dimasukkan sebagai bagian dari income atau penghasilan. Kemudian yang kedua itu penjualan. Ya, penjualan 1.500 saham Parker ya, seharga 45. Nah, tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung 1.500 kali 45 dikurangi fee untuk broker 1.200 sehingga kas yang diterima 66.300. Kemudian kerugian. Cara ngitung kerugian bagaimana? Kerugian ini ya, cost-nya 71.500 ya. Cost-nya 71.500, kemudian nilai jualnya 45 ya, 45 kali 1.500. Nah, tinggal dihitung ya. 45 kali 1.500, coba saudara hitung berapa? Ya. Ya. 6.700. Ya udah tinggal dihitung aja selisihnya ya. Nah, kemudian kreditnya investasi sekuritas itu 71.500 sesuai dengan cost yang di sini. Nah ya. Nah, kemudian bagaimana jurnal untuk membeli investasi saham McDowell? Ya, tinggal dihitung ya. Nilai investasinya ya 700 kali 75 harganya. Kemudian beban untuk pialang saham ya 1.300 dicatat sendiri. Kreditnya kas yang kita keluarkan totalnya 53.800. Nah, kemudian akhir 2016 ya, kita hitung lagi di sini. Ya, ini cost-nya payment cost-nya tetap 180 seperti di soal tadi ya. Kemudian untuk saham prefernya Duncan juga 60.000. Kemudian saham yang kita beli di tahun 2016 52.000. Ini informasi nilai wajarnya ya. Informasi nilai wajar itu sudah ada dari soal ya. Nah, sehingga setelah kita hitung total portofolio ini mengalami penurunan atau rugi 9.100. Artinya apa? Artinya nanti di akun penyesuaian nilai wajar itu harus bersaldo kredit 9.100. Karena tahun sebelumnya sudah ada saldo kredit 5.900, maka akun penyesuaian nilai wajar itu tinggal membutuhkan pengkreditan sebesar 3.200. Ya, karena sebelumnya sudah ada sisi kredit 5.900. Untuk menjadikan 9.100 tinggal di kredit 3.200. Nah, jurnalnya sama ya. Laba rugi kepemilikan yang belum realisasi 3.200, kemudian kreditnya penyesuaian nilai wajar 3.200. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya ya, 17 ya, 17. Kita lihat dulu informasinya. Chain Incorporations membeli 20% saham Co Corporations ya. Harga beli 125 juta untuk 50.000 lembar saham. Nah, kemudian pada tanggal 30 Juni dan pada tanggal 31 Desember, 2 kali ini ya,
Co-corporations ini mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 80 per lembar. Kita punya berapa? 50 lembar ya, tinggal nanti dikalikan. 2 kali, 30 Juni dan 31 Desember. Kemudian akhir tahun, Co-corporation ini melaporkan laba bersih 73 juta. Ya, 73 juta. Kemudian nilai wajar untuk saham 2.700 per lembar. 31 Desember 2016. Pertanyaannya, A. Buatlah jurnal pada pembukuan Chen Corporations, perusahaan kita ya, di 2015 dan 2016 dengan asumsi perusahaan cannot exercise significant influence. Ya. Artinya apa? Artinya perusahaan kita tidak memiliki hak suara yang signifikan. Kalau tidak memiliki hak suara yang signifikan, maka metode yang kita pakai adalah metode nilai wajar. Ya. Kemudian investasi ini dikelompokkan sebagai kelompok trading. Trading artinya kalau nanti ada penyesuaian nilai wajar, laba ruginya dimasukkan sebagai bagian dari laba ya. Masukkan sebagai bagian dari penghasilan. Kemudian yang kedua pertanyaannya sama, tapi asumsinya Chen memiliki hak suara yang signifikan. Berarti kalau memiliki hak suara signifikan, dia harus menggunakan metode ekuitas. Nah, ini versi pertanyaannya memang agak beda, tapi sama saja dengan artinya gini. Buatlah jurnal pada pembukuan Chen di tahun 2015 dan 2016 jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Kalau yang B, jika perusahaan menggunakan metode ekuitas. Ya. Oke, kita lihat jawabannya untuk yang pertama ya. Itu berarti menggunakan nilai wajar. Saat dibeli ya sama ya, debit investasi ekuitas, kredit kas. Saat dilakukan pengumuman dividen, ya kita mengakui sebagai pendapatan dividen. Debit kas, kredit pendapatan dividen. Tinggal dikalikan angkanya ya, 50.000 lembar yang kita miliki kali dividen per lembar 80. 30 Juni dan 31 Desember sama karena memang pembayaran dividen 2 kali. Kemudian informasi mengenai laba bersih tahun berjalan tidak kita catat karena kita menggunakan metode nilai wajar. Informasi mengenai nilai wajar kita catat. Ya. Nah, bagaimana mencatatnya? Lalu berapa perhitungannya? Ya kita hitung, ya. Kita hitung. Kita akan memiliki saham 50.000. Ya, 50.000. Kemudian nilai wajar per lembar 2.700. Ya sudah. Dikalikan berarti nilai wajar saham yang kita miliki 135 juta. Cost-nya, nah ini di jurnal A 125 juta. Berarti nilai investasi kita mengalami kenaikan 10 juta. Karena mengalami kenaikan, maka jurnalnya debit penyesuaian nilai wajar, kreditnya laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi. Itu untuk A ya, menggunakan nilai wajar. Sekarang yang B, menggunakan metode ekuitas. Ya. Jurnal yang pertama sama, debit investasi ekuitas, kredit kas. Nah, kemudian untuk tanggal 30 Juni dan 31 Desember, karena metode ekuitas, maka setiap ada pembagian dividen itu sama saja dengan pengembalian investasi. Nah, investasi dikembalikan berarti investasi berkurang sehingga harus dikredit. Sehingga jurnalnya debit kas kredit investasi ekuitas 4 juta. Angkanya dari mana sudah kita hitung. Untuk 30 Juni dan 31 Desember sama. Di akhir 2016 ya, informasi mengenai nilai wajar kita abaikan. Ya, kita abaikan. Karena memang kita tidak menggunakan nilai wajar. Tapi informasi mengenai laba bersih itu kita catat. Ya, karena kita sebagai pemilik adanya laba berarti nambah investasi sehingga dicatat dengan mendebit
investasi ekuitas, kreditnya pendapatan investasi. Angkanya berapa? Ya, tinggal dikalikan. Kepemilikan kita 20%, kemudian laba bersih yang dilaporkan 73 juta, ya sudah dikalikan. 20% kali 73 juta sama dengan 14.600. Udah ya. Yang terakhir ini mengenai impairment. Ya, impairment itu artinya penurunan nilai. Tapi impairment ini berlaku untuk investasi obligasi ya. Kebetulan kemarin di soal mengenai obligasi belum kita bahas sekarang di sini. Oke, kita lihat ya. Informasinya dulu. Cairo Corporations memiliki obligasi pemerintah. Nah, ini disebut dengan government bonds atau municipal bonds yang digolongkan sebagai held for collections. Held for collection itu artinya dimiliki untuk jangka panjang ya. Transaksinya adalah sebagai berikut. Obligasi ini memiliki nilai wajar, nilai nominal 800.000. Kos yang diamortisasi juga 800.000. Nilai wajar 740.000. Dalam menilai obligasi, Cairo menentukan bahwa obligasi memiliki 60.000 penurunan nilai secara permanen. Nah, 60.000 penurunan nilai secara permanen berarti ini merupakan impairment. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan, that is the company believes that, perusahaan meyakini bahwa akuntansi untuk penurunan nilai itu tepat digunakan saat ini untuk obligasi. Instruksinya yang pertama, buatlah jurnal untuk mengakui penurunan nilai. Ya. Yang kedua, berapakah nilai obligasi yang baru? Jika nilai jatuh tempo obligasi itu 800.000, haruskah perusahaan mengamortisasi selisih antara nilai buku dan nilai jatuh tempo? Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2016, jadi setahun setelah kita melakukan impairment, nilai wajar obligasi tersebut 760. Nah, dulu tahun kemarin 740, sehingga ada penurunan nilai 60 ya. Sekarang naik menjadi 760. Buatlah jurnal jika ada untuk mencatat informasi ini. Ini karena ada kenaikan, maka nanti kita akui sebagai pemulihan rugi impairment. Itu memang diperkenankan ya. Tapi maksimum yang kita akui adalah sebesar impairment yang dulu pernah kita catat. Jadi maksimum 60.000. Nah, di sini kan baru naik dari 740 ke 760, berarti hanya naik 20.000 ya. Nah, ini boleh kita akui. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Yang pertama adalah untuk mencatat impairment. Ini ya. Debit rugi impairment ya, sudah kita hitung tadi 60, kreditnya investasi utang. Nah, sehingga setelah ini, maka investasi utang atau investasi obligasi itu tinggal 740. Nah, sehingga sekarang kos yang baru adalah 740.000. Ya. Nah, jika obligasi diturunkan nilainya atau diimpair, maka kita tidak boleh melakukan amortisasi ke nilai jatuh temponya. Karena nanti kan masih berubah-ubah ya, setiap tahun kita lakukan penilaian, setiap tahun kita melakukan penilaian. Nah, kemudian yang C, akhir 2016 itu nilai wajar obligasi mengalami kenaikan dari 740 menjadi 760, kenaikan 20. Nah, bolehkah ini kita akui sebagai
pemulihan rugi impairment? Jawabannya boleh, karena 20.000 itu masih di bawah impairment yang kita akui sebelumnya itu 60.000. Jurnalnya bagaimana? Kalau tadi investasi utang di jurnal A ini kita kredit, sekarang kita debit 20.000. Kreditnya pemulihan rugi impairment 20.000 ya. Kalau tadi rugi impairment ini mengurangi laba, kalau pemulihan rugi ini menaikkan laba. Oke, saya kira sudah ya, ini soal terakhir. Silakan nanti di review, simak berulang-ulang sampai Anda paham.